izin share screen sebentar. Ada Bu Lilis ya? Lagi masak jangan-jangan. Ada Pak, maaf. Baru ini Pak, baru jet lag, baru turun dari ini Pak. Ini restart brain Pak. Silakan Bu, Mbak Wina, maaf. Ya, siap. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Yang saya hormati Bapak Supatmin selaku Ketua PKM, Bapak Gatot Kusjono dan Bapak Krisnaldi. Izinkan saya mewakili tim kami yang terdiri dari Bu Lilis Suryani, Bapak Frans Bonar Sihite, dan saya sendiri Wina Ratnawati akan menyampaikan seminar hasil mengenai manfaat adanya pelayanan melalui website berbahasa Indonesia bagi para perantau Argapuri Jabodetabek di Pamulang. Oke, jadi pentingnya kegiatan wirausaha pada perantau Argapuri di Jabodetabek ini adalah untuk menampung para masyarakat yang bernaung di Yayasan Argapuri. Kemudian pada saat pelaksanaan PKM yaitu tanggal 7 sampai 9 Maret 2023, kami memberikan PKM atau materi mengenai website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia. Jadi dengan adanya website ini, para perantau Argapuri dapat memanfaatkan pelayanan website yang ada di Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Kemudian pelatihan yang diberikan oleh para tim dosen dari Universitas Pamulang ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para perantau Argapuri mengenai pentingnya pembuatan website untuk kemajuan usaha mereka. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah memberikan pencerahan tentang cara membuat artikel website yang baik dan menarik untuk kemajuan usaha. Yang kedua, meningkatkan wawasan mitra terkait pengelolaan website, pengelolaan manajemen usaha, dan pemantapan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, khususnya dalam tujuan promosi produk. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan menumbuhkan jiwa berwirausaha kepada para mitra. Ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai website. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama, pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner ke responden. Kemudian ada data primer dan data sekunder, dan penentuan sampel. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kuesioner. Data respondennya berjumlah 30 orang yang kami teliti, yang kami berikan kuesioner. Kemudian ini adalah data respondennya berdasarkan usianya, kemudian status dan pendidikan terakhir mereka, serta pekerjaan dan pendapatan. Kemudian ada beberapa pengguna layanan melalui website dan pengguna jasa lain. Ini adalah kerangka pemecahan masalahnya. Yang pertama, melakukan diskusi tim PKM, yaitu dosen dan mahasiswa, kemudian melakukan analisis permasalahan mitra, kemudian melaksanakan pelatihan dan pemecahan masalah, kemudian mengevaluasi capaian pelaksanaan, pelatihan dan pemecahan masalah, kemudian analisis pelaksanaan, kemudian mendampingi secara bertahap dan report progress. Hasil analisisnya adalah berdasarkan alur pada nomor 7 terdapat 7 tahapan. Yang pertama tahap pelaksanaan diskusi tim, yang kedua tahap analisa permasalahan mitra, yang ketiga tahap pelaksanaan pelatihan untuk memecahkan masalah, yang keempat tahap evaluasi untuk mencapai pelatihan dan pemecahan masalah, yang kelima tahap analisis pelaksanaan di lapangan, yang keenam tahap pendampingan, dan yang terakhir adalah tahap pembuatan laporan.
Ini adalah realisasi pemecahan masalahnya. Yang pertama, tahap pra-pelatihan. Kegiatan pra-pelatihan ini dilakukan dengan koordinasi dengan mitra, berkaitan dengan tujuan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Yang kedua adalah tahap pelatihan. Kegiatan pelatihan atau workshop merupakan kegiatan sosialisasi dan penyampaian materi tentang pelayanan melalui website berbahasa Indonesia, yang harus dipersiapkan oleh usaha kecil dan menengah sehingga kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha yang dirintisnya dapat dijadikan solusi dan jalan keluar. Yang ketiga adalah tahap pasca pelatihan. Pada tahap ini, fokus kegiatan yang dilakukan dengan melakukan monitoring hasil pelaksanaan pelatihan. Ini adalah hasil surveinya berdasarkan 30 responden. Kemudian ada pembahasannya, materi pelatihan yang diberikan kepada peserta sangat baik karena materi disampaikan dengan jelas, mudah diikuti, dan relevan dengan peserta. Yang kedua, narasumber pelatihan dengan baik dapat menguasai materi, cara gaya penyampaian atau public speaking-nya, kejelasan materi, penampilan, dan kemampuan dalam menjawab permasalahan. Yang ketiga, tempat pelatihannya sangat baik karena peserta merasa nyaman dalam mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir. Dan yang keempat adalah adanya konsumsi atau coffee break. Kesimpulannya, manajemen pemasaran mikro melalui website sangat diperlukan untuk usaha-usaha kecil yang banyak berkembang saat ini. Pentingnya menguasai dan memahami pembuatan website bagi para pelaku usaha ini sangat dibutuhkan. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, diharapkan semua usaha dan bisnis mampu menggunakan dan mengelola website. Itu saja hasil seminar hasil PKM dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Kris dan Pak Gatot Kusjono. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Menarik sekali materinya Bu. Ini outputnya ada Bu. Output dari peserta itu sudah punya website tuh? Ada yang sudah, ada yang belum Pak. Jadi kemarin itu baru tahap pertama, jadi masih pelatihan Pak. Menggunakan aplikasi apa Bu? Jadi kita menggunakan aplikasinya yang mengenai ini Pak, mengenai website e-commerce atau toko online dan website untuk instansi atau organisasi Pak. Jadi sudah membuat, ada ya? Ya. Jadi menggunakan aplikasi yang sudah ada, mereka tinggal memasukkan saja ya? Betul Pak, jadi untuk latihan mereka Pak, untuk usahanya mereka itu akan dikembangkan seperti apa gitu. Ya ada juga sih Bu, ada website yang sederhana, kebetulan saya kan juga termasuk trainernya Google ya, itu bisa menggunakan ini, Gmail. Gmail. Gmail, itu ada, dibuka di situ nanti bisa membuat site itu juga sederhana, itu bisa dikembangkan di situ membuat site, membuat website dengan menggunakan Gmail. Jadi paling tidak dengan memiliki Gmail itu dia bisa membuat website, dan termasuk di fasilitas Google itu kita bisa mengupload video-video yang kita buat melalui Google-nya. Oke. Ada satu Pak yang perlu ke kita, perlu tutorial saja dari Pak Gatot. Itu yang penting Pak Gatot. Oke, berbagai praktek baik Pak, saling menunjang, jadi ilmunya nanti berbagi. Siap Pak, makasih. Siap Pak, terima kasih Pak Gatot. Ya, Pak Gatot mau nambahin nggak Pak Patin? Kalau Bu Wina udah jelas tadi kegiatannya, makanya sebenarnya kita kalau kegiatan kan pasti ada output yang kita harapkan, dan itu itu yang kita bisa jadikan masukan buat kita ke depan bagaimana agar kegiatan ini memang benar-benar bermanfaat buat teman-teman kita, dan kita bisa monitoring usahanya sesudah ada website bagaimana usahanya itu ada kemajuan atau tidak tentunya. Ya. Pak reviewer, Pak Kris mau nanggapin? Oh iya, Pak reviewer dulu dah. Silakan Pak Kris. Monggo Pak Kris. Baru saya itu. Bu Wina udah sangat aplikatif, jadi lokasinya sama ya, tadi di Agri Puri juga. Ya, Agri Puri betul Pak. Nah, jadi saya rasa metode pelaksanaan seperti ini sangat baik ya, ketika para peserta PKM ini memberikan ilmunya terkait dengan teknologi ya, di mana teknologi merupakan saat ini adalah salah satu yang paling penting ya ketika akan melakukan usaha. Jadi
kaitannya dengan pembuatan website ataupun pembuatan konten, ya itu sangat baik diberikan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Itu seperti itu, Bu Wina. Ya. Sangat dengan PKM-nya, sehingga mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan. Amin. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Bu Wina. Sama-sama. Masih 2 peserta lagi ya Pak Admin? Ya, masih 2 itu. Mungkin saya pesan saja Pak, mungkin untuk yang teman-teman yang nanti mau PKM, saya berharap itu PKM bisa berkelanjutan gitu. Jadi satu judul, kemudian tahun ini apa, tahun berikutnya kemajuannya apa dan sebagainya. Dia goalnya ketahuan. Kalau pendampingan lebih enaknya ke sana sehingga manfaatnya juga lebih jelas. Kemudian ada juga, saya lihat juga tadi teman kita ada juga dipakai PKM kemarin. Terkadang PKM itu ngikutnya banyak. Yeah. Kenapa sih nggak kita satu saja, cuman kita kelola dengan baik, ngikut dengan serius sehingga selesai dengan baik, bermanfaat untuk dosen, juga bermanfaat untuk mitra. Ini harapan saja, Pak. Mungkin terima kasih. Ini masukan juga untuk LP4. Ini saya baru dapat info dari dari kampus, Pak. Iya, betul. Ya, jadi sesudah hasil kegiatan ini nanti agar dibuatkan sertifikat presenternya. Oke, siap. Ada sama link presentasi. Jadi tugas yang pelaksana berarti